Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Eka Nur Aini. Toyib, fihuna uridu an asro ilaikum an maqalah tatal maudu al-khobar. Al-khobar wahiyya kalamu yahtamilu sidqo wakadiba lidatihi. Yang artinya yaitu susunan kata yang mengandung kemungkinan benar atau bohong dilihat dari zatnya. Jadi kalam khobar itu kata yang mengandung kebenaran atau kebohongan. Jadi ucapan atau berita yang disampaikan itu mengandung kebenaran atau kebohongan. Dan untuk kalam khobar itu, untuk pola susunannya itu ada dua pola. Yang pertama yaitu susunan fi'liyah, dan yang kedua adalah susunan ismiyah atau jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Contoh dari jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il, yaitu ja'at Fatimatu, telah datang Fatimah. Jadi di sini mutakalim itu menyampaikan kepada muhotob bahwa telah datang Fatimah telah datang. Nah, yang selanjutnya itu contoh dari susunan atau jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Contohnya ana muslimun, saya muslim. Jadi di sini juga saya mutakalim, saya itu menyampaikan kepada muhotob bahwa saya itu muslim, seorang muslim. Nah, di antara kedua susunan tersebut ada yang mengandung berita. Jadi kedua kalimat tersebut itu tuh mengandung berita. Nah, yang selanjutnya pada dasarnya itu tujuan setiap kalimat itu adalah menjelaskan maksud pembicara atau mutakalim kepada muhotob, lawan bicaranya. Jadi tujuannya itu untuk menyampaikan berita. Karenanya mutakalim itu harus mengetahui keadaan atau posisi muhotob. Jadi mutakalim itu harus mengetahui keadaan muhotobnya dengan cara menyampaikan berita tidak terlalu panjang atau tidak terlalu pendek, yakni harus sesuai dengan tujuannya. Kenapa demikian? Karena jika tidak demikian itu takutnya akan mengalami terjadi penyimpangan sehingga membuat salah pengertian seperti itu. Jadi oleh karenanya itu bentuk setiap kalam khobar itu yang satu dengan yang lainnya akan berbeda sesuai dengan keadaan muhotobnya. Maksudnya sesuai dengan keadaan muhotobnya itu. Jadi bila dilihat dari keadaan muhotob itu kalam khobar dibagi menjadi 3. Yang pertama khobar ibtidai, yang kedua khobar tolabi, dan yang ketiga adalah khobar inkari. Nah, yang pertama itu khobar ibtidai, yaitu keadaan muhotobnya itu lugu atau kosong. Maksudnya lugu atau kosong, jadi dia itu tidak mengetahui kebenaran dari beritanya. Jadi dia itu akan mempercayai berita yang disampaikan. Jadi tidak membutuhkan taukid. Dan yang kedua adalah khobar tolabi. Di sini kalau khobar tolabi itu muhotobnya itu masih merasa ragu-ragu dengan berita yang disampaikan. Jadi dia itu merasa ragu-ragu dengan berita yang disampaikan oleh mutakalim. Contohnya, jadi dianya itu tuh harus membutuhkan satu taukid untuk meyakinkan bahwa berita yang disampaikan itu benar. Dan yang ketiga adalah khobar inkari. Khobar inkari itu muhotobnya itu tidak percaya sama sekali atau tidak yakin dengan perkataan yang disampaikan oleh mutakalim. Jadi dia tidak percaya berita yang disampaikan oleh mutakalim. Jadi di sini membutuhkan lebih dari 1 taukid, 2 atau 3 taukid. Nah, contoh dari khobar ibtidai. Karena tadi khobar ibtidai itu
muhotobnya itu lugu atau kosong, maksudnya dia itu tidak tidak mengetahui atas kebenaran berita, maka dia langsung meyakini berita yang diberikan kepada muhotob, maka dari itu dia tidak menggunakan taukid. Contohnya abuka maridun, jadi dia langsung percaya, langsung meyakini bahwa memang ayahnya itu sakit. Mungkin dia langsung menelpon atau mungkin langsung pulang menemui ayahnya. Nah, sedangkan khobar yang tolabi itu karena dia masih ragu-ragu, jadi dia membutuhkan taukid. Contohnya inna, taukid inna. Inna abaka maridun. Jadi karena tadi dia masih ragu-ragu, apa iya ayah saya sakit? Perasaan tadi pagi masih baik-baik saja. Dia masih ragu. Sehingga untuk meyakinnya kita tambahkan satu taukid untuk meyakinkan muhotob. Dan yang selanjutnya adalah khobar ingkari. Di sini tadi dijelaskan bahwa muhotob itu tidak percaya sama sekali atau tidak yakin dengan yang disampaikan oleh mutakalim, dengan berita yang disampaikan. Maka dari itu membutuhkan lebih dari satu taukid. Contohnya, inna abaka lamaridun. Sesungguhnya ayahmu sungguh dia sakit. Jadi lebih dari satu taukid untuk meyakini muhotob. Tetapi jika misalnya dia masih tidak yakin, bisa lebih dari dua, misalnya 3. Contohnya wallahi inna abaka lamaridun. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, kurang dan lebihnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.